Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini, kita bertemu di channel Robert W. di Minute with God. Menit-menit bersama Tuhan. Kita percaya ketika kita lalui menit-menit bersama Tuhan, itu bukanlah menit-menit yang sia-sia, tapi adalah menit-menit yang sangat berharga, karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, amin. Pada pagi hari ini izinkan saya membagikan firman Tuhan mengenai kisah Naomi. Kisah Naomi ini ada di dalam Injil Rut. Bagi kebanyakan hamba-hamba Tuhan, pasti saudara, yang dibahas di kupas habis-habisan adalah kisah Rut itu sendiri. Si menantunya Naomi, bagaimana kesetiaan Rut kepada Naomi, bagaimana ketaatannya kepada mertuanya si Naomi. Tapi kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai sisi lain daripada Naomi, kehidupan Naomi itu sendiri, hubungannya dengan Tuhan, bagaimana kepahitan yang dia alami. Oleh karena itu pagi hari ini saya beri judul firman Tuhan ini, hanya Tuhan yang melepaskan kepahitan hidupmu. Ya saudara, hanya Tuhanlah yang sanggup, satu-satunya yang sanggup melepaskan kepahitan kita dalam hidup ini, kecewaan kita dalam hidup ini. Cerita ini dimulai di dalam Rut pasal 1. Yaitu pada saat itu Naomi ini adalah seorang Israel, seorang dari Bethlehem, yang bersuamikan dengan Elimelek. Mereka sudah 10 tahun lebih berada di tanah Moab. Mereka merantau di tanah Moab. Dan pada saat singkat ceritanya, si Elimelek ini meninggal dunia. Mati, saudara. Ini pukulan pertama bagi Naomi pada saat itu. Mungkin pukulan yang berat, orang yang disayanginya, orang yang mendampinginya, orang yang menjadi tiang bagi, penopang bagi dia dan keluarganya, mati meninggalkan dia. Dan si Naomi ini, Elimelek dan Naomi ini memiliki 2 anak. Di situ dikatakan kedua anaknya itu adalah Mahlon dan Kilion. Punya 2 anak, Mahlon dan Kilion. Mahlon bersuamikan Orpa, Mahlon beristrikan Orpa, Kilion beristrikan Rut. Kenapa yang terjadi? Pukulan selanjutnya adalah pukulan yang sangat berat juga, yaitu kedua anaknya pun ini ikut mati, saudara, menyusul mati. Inilah yang membuat kepahitan dalam hidupnya, membuat kekecewaan yang berat dalam hidupnya, sehingga dia memutuskan untuk pulang kembali ke Bethlehem bersama si Rut. Karena si Orpa tidak ikut, dia hanya bersama dengan si Rut, si Naomi ini. Sampai di gerbang Bethlehem, disambutlah mereka dengan orang-orang kampung di sana. Dilihat, bukan disambut, tapi dilihatnya dari kejauhan. Dan mereka berkata, bukankah itu Naomi? Bukankah itu Naomi? Tapi Naomi berkata di ayat 20, jangan sebutkan aku Naomi, tapi sebutkan aku Mara. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku, saudara. Dia berkata begitu, saudara. Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit. Seperti saya katakan tadi, pukulan demi pukulan dalam hidupnya. Menekan kehidupannya, membuat hidup ini terasa pahit baginya. Dan lebih daripada itu, dia kecewa kepada Tuhan. Karena dia berkata di ayat 21, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Karena pada saat dia datang pertama awal di Moab, dia memiliki harta yang cukup berlimpah. Karena keluarga Elimelek ini adalah keluarga yang cukup kaya. Tapi karena kemiskinan, karena mati kemudian kelaparan, sehingga terjadilah hartanya habis. Itu yang dialami oleh Naomi, saudara. Kecewa dia dengan Tuhan. Dia menuduh Tuhan bertanggung jawab atas kepahitan hidupnya. Bukankah itu juga yang sering kita alami? Tuhan, aku sudah setia mengikut Tuhan. Tuhan, aku sudah setia melayani Tuhan. Tapi kehidupan pahit ini mengapa aku alami? Mungkin saat ini kita memutuskan sudah tidak lagi mau
melayani Tuhan, tidak mau lagi bergereja, tidak mau lagi berdoa, dan sebagainya, saudara. Itu adalah reaksi kita. Itulah juga jalannya reaksi daripada Naomi. Cuma tidak diceritakan secara detail, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa poin yang menarik setelah itu. Setelah Naomi sampai di Bethlehem, bekerjalah menantunya si Rut ini kepada Boas, yaitu seorang yang memiliki ladang yang luas. Boas ini adalah family dekatnya, seorang yang kaya raya di daerah itu. Sehingga dia bekerja, singkat ceritanya dia bekerja di tempatnya Boas. Jadi, ada beberapa poin yang menarik di sini. Ada beberapa poin yang saya ambil, saya petik hikmatnya. Walaupun tidak diceritakan secara detail bagaimana kisah kehidupan Naomi kepada Tuhannya, bagaimana kisah Naomi, kecewaan Naomi kepada Tuhannya. Tetapi kalau kita lihat pasal 2 ini, ada hal yang menarik, yaitu apa? Dia tetap melanjutkan hidupnya. Ya, kehidupan terus berlanjut, saudara yang terkasih. Jangan larut dalam kecewaan, jangan larut dalam kepahitan hidup ini. Jadi poin yang pertama saya bisa bagikan, tetap kerjakan yang kita bisa, sekalipun mulai dari hal yang kecil. Rut melakukan apa pada saat itu? Dia bekerja pada Boas. Dia memunguti berkas demi berkas. Tahu berkas? Yaitu jelai atau gandum yang tertinggal dari penyabit yang ada di depannya. Pemanen yang ada di depannya. Itu pasti ada tertinggal berkasnya. Kemudian itu dipungutinya sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Lupakan kekecewaan. Saudara, kerjakan yang kita bisa, mulai dari hal kecil sekalipun. Hidup harus berlanjut, karena kalau tidak, ada dua pilihan dalam hidup ini. Ketika kepahitan itu terjadi, kita menyerah. Kedua, kita harus terus melangkah. Jadi, pilihlah pilihan yang kedua. Kerjakan yang kita bisa, mulai dari hal yang paling kecil sekalipun. Tuhan bisa mengubah dari hal yang paling kecil sekalipun, saudara. Haleluya. Jadi, Rut tetap melanjutkan hidupnya. Singkat ceritanya, si Naomi tetap melanjutkan hidupnya bersama Rut menantunya. Walaupun itu dia hanya hidupnya tergantung dari jelai demi jelai yang dipungutnya. Berkas-berkas, sisa-sisa gandum yang dipungutnya. Kerjakan yang kita bisa, sekalipun mulai dari yang kecil. Kedua, mulailah berdamai dengan diri sendiri, saudara. Hal yang sering terjadi ketika kepahitan hidup itu menimpa kita, menekan kita. Kita tidak bisa berdamai dengan sendiri-sendiri. Kita menyalahkan nasib kita menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan, akhirnya menyalahkan Tuhan. Jadi berdamailah dulu dengan diri sendiri. Ketika Anda sudah bisa berdamai dengan sendiri sendiri, maka Anda sudah bisa menerima kenyataan. Itu yang paling penting. Berdamailah dengan diri sendiri. Katakan, aku harus terus melanjutkan hidup ini. Aku pasti bisa. Dan aku terima kenyataan ini. Karena dengan demikian, hal yang kalau kita menerima kenyataan, kita bisa berdamai dengan sendiri. Maka kita bisa melihat apa itu kebaikan Tuhan, kebaikan demi kebaikan Tuhan. Kita bisa lihat buktinya, saudara. Naomi berkata apa di Rut 2:20? Di situ katakan, sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang hidup dan orang mati. Dia sudah mengenal kembali kebaikan Tuhan, betapa pemeliharaan Tuhan itu ada. Padahal tadi di pasal 1 dia sempat kecewa dengan Tuhan. Tapi di pasal kedua kemudian dia bisa bersyukur,
bisa memberkati orang lain. Itu artinya dia sudah berdamai dengan diri sendiri, sudah menerima kenyataan. Dengan demikian, dia sudah bisa melihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Luar biasa, luar biasa. Dan hal yang ketiga, saudara, percayalah Tuhan pasti akan menghapuskan kepahitan hidupmu. Pasti akan menghapuskan kepahitan dalam hidupmu. Dan akan menyegarkan jiwamu kembali. Haleluya. Kita lihat dalam Rut 4 ayat 15. Singkat cerita, si Rut dapat cucu hasil dari pernikahan Naomi. Hasil pernikahan si Naomi mendapatkan cucu hasil dari pernikahan Rut dengan Boaz. Kemudian tetangganya mengomong semua. Orang-orang di sana mengomong membicarakan Naomi dan memberitahu bahwa ayat 15, dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang masih engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dia disegarkan kembali oleh Tuhan jiwanya. Kepahitan hidupnya sudah dirubah oleh Tuhan, dihapuskan. Jiwanya disegarkan kembali. Karena ketika kepahitan hidup itu merasuki hati kita, maka jiwa kita itu yang akan dihancurkannya porak-poranda. Tapi Tuhan menghapuskan semua itu dan disegarkan jiwa kembali. Saudara tahu apa yang terjadi? Yang dia cucu yang didapat oleh Naomi, yang dilahirkan oleh Ruth ini, dia adalah Obed. Obed itu adalah ayah Isai. Obed itu adalah Isai dan kakek Daud. Ini saudara, rencana Tuhan tidak pernah kita mengerti. Jadi jangan kecewa dulu dengan kepahitan hidup ini. Karena ada banyak hal yang Tuhan sedang kerjakan. Semuanya baik bagi kita pada akhirnya. Dan dia katakan di situ apa? Di dalam ayat 15 ayat terakhir. Lebih berharga daripadamu. Cucunya itu lebih berharga daripadamu. Lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Mungkin Naomi kehilangan anaknya, kehilangan suaminya. Tuhan menggantikan cucu yang lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Artinya kalau Tuhan sudah mengganti, Tuhan sudah bukan hanya menghapuskan kepahitan hidup ini, dia akan memulihkan, mengganti dengan sesuatu yang lebih berharga bagi hidup kita. Jadi, jangan larut dalam kecewaan, kepahitan hidup ini. 1, tetap kerjakan apa yang kita bisa, sekalipun untuk mulai dari kecil. Berdamailah diri sendiri dengan terima kenyataan. Dengan demikian, kita akan melihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan lakukan. Ketiga, percayalah, Tuhan pasti akan menghapus kepahitan hidupmu, kepahitan hidup kita, dan menyegarkan jiwa kembali, dan menggantinya dengan sesuatu yang lebih berharga daripada yang kita miliki, daripada hidup kita sebelumnya. Haleluya. Selamat pagi. Shalom, Tuhan memberkati.